Oke, kalau gitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas udah mau menyempatkan waktunya di sesi sharing-sharing ya Mas. Jadi dari 5 kali pertemuan kita yang udah kita lalui dalam waktu kurang lebih 1 pekan ya? Apa Iya, lebih ya? 1 pekan kan, nggak sih? sepekan. 1 pekan ya. Aku mau tanya, eh, Mas Fatur kan sebenarnya emang belum pernah kenal MetaEdge berarti kan ya dari pas sebelum ikut MetaEdge sama aku gitu. Iya, belum Atau pernah udah pernah tahu tapi belum belajar aja gitu. tahu, pernah dengar sih pernah. Dulu itu disarankan temen yang freelancer. Katanya kalau mau ngiklan coba Meta Ads, cuma nggak paham sama sekali. Saya tahunya itu Instagram Ads. Oh gitu. Terus kenapa bisa akhirnya memutuskan untuk coba private sama saya gitu? Apa karena waktu di grup ada bahasan meta atau memang ke-trigger sama omongannya temannya Mas Fatur itu? Karena memang karena pembahasan di grup, Kak, dan juga Hmm. mungkin karena saya eh, memang berkecimpung di dunia digital ya, Mas. Jadi Hmm. kata saya itu cepat atau lambat, saya pasti akan belajar ini. Jadi selagi ini ada produk digital, Oh. ada produknya yang itu kita tahu itu tanpa HPP sebenarnya, saya produksi sendiri ya, Mm-mm. nggak sekarang aja kata saya sekalian. Makanya kemarin itu kan langsung ngobrol bareng Mas Day kan, saya ikut kelas itu dulu, Ya. coba satu pertemuan, dan akhirnya ya itu kemarin kan saya bilang saya itu hanya pemantapan aja, ikut kelas ikut yang pertemuan 1 kali itu. Memang kemarin itu sudah Oh. 50% sudah. Kayaknya sekat saya ini harus belajar sekarang selagi ada mentornya. Hmm, hmm, hmm. Oh Hmm. jadi yang pas pertama kali kita kan emang ini ya ambil sesi konsultasi doang ya yang 1 kali Ya, pertemuan itu ya. eh, Iya. Habis itu join ke kelas yang private-nya kan. ya, Oh eh. ya, latar belakangnya dong Mas, ceritain. Masnya tuh emang pebisnis kah atau pekerja kah? Terus sekarang yang di Meta Ads-kannya produknya apa gitu? Maksudnya jangan sebutin secara, nggak usah disebutin secara detailsnya. Maksudnya produknya kayak produk digital itu terkait apa gitu-gitu. Nggak usah didetailin gitu. Oke, mungkin untuk background saya agak agak anu ya, agak kesana kemari ya. Saya itu apoteker sebenarnya, tenaga Ya, kesehatan. oke. Okay. Kan sehabis lulus kuliah, saya memang sudah menyiapkan kalau memang nggak dapat kerja atau apa, saya itu ada backingan yaitu punya skill desain grafis. Akhirnya saya desain grafis ini awalnya Oke. cuma mau sebagai kerjaan sampingan, dan akhirnya Oke. keadaan seperti saya harus kuliah lagi dan segala macam ternyata menghasilkan dari desain grafis ini. Nah, disitulah saya Hmm. menekuni dunia-dunia digital dan mulai tertarik di situ. Nah, lalu Oke. 3 tahun berjalan, lalu saya melihat postingan Mas Day terkait produk digital. Nah, Oke. mulai tertarik bikin produk digital. Dan maksud saya ini bisa jadi sampingan lain lagi nih produk digital. Akhirnya ikutlah kelas Mas Day bikin produk digital. Saya coba organika, Oke. ternyata lambat banget pecah telurnya dan kebetulan ada beberapa keadaan saya nggak sabaran. Hmm. Juga emang kondisi perlu cepat kemana itu uangnya. Eh, Hmm. akhirnya ya nyari-nyari cara lah. Terus ketemu kemarin waktu di Oke. Day sama teman-teman di grup terkait Meta Hmm. Ads. Katanya nyoba Oke. planningnya katanya sampai sekian, sekian, sekian. Saya kaget kan. Saya nyobanya cuma 20.000, Ah. 18.000 sehari. Terus jelasin, Mas, kalau memang mau cuan, ibarat bayar orang, bayar Meta, masa cuma ngasih 18.000, sedangkan produknya itu 5 miliar. Saya langsung ke trigger tuh. Ah, berarti kata saya ilmu saya masih kurang banget buat ngiklan ini. Dan lanjut ya tadi eh, keputus zoomnya. Jadi tadi dari situ dari bicara orang di grup saya kan nanya, oh jadi Meta Ads sama Hmm. SMS beda ya kata saya. Terus katanya beda. Ah, kalau mau Hmm. pas lagi belajar pengiklanan Meta Ads lalu baru ikut yang kelas, bukan kelas sih, pertemuan konsultasi sama Mas Dia 1 kali itu. Nah, Ya. ya, gitulah background atau perjalanannya. Untuk produknya saya itu kebetulan milihnya planner kemarin itu karena eh, Oke. pertama memang ebook ebook itu sudah banyak ya. Walaupun saya ada ebooknya Hmm. juga, cuman ebooknya itu sebagai produk produk pendamping.
Nah, kalau untuk Hmm. pertama itu saya utama plannernya. Jadi Oke. planner itu memang dibuat selengkap mungkin apa yang dibutuhkan oleh target saya. Dan itu Oke. juga hasil dari bisa bilang riset kami sendiri. Dan ini memang produk digitalnya benar yang kami jalani. Jadi bukan yang di luar pengetahuan kami lah. Ini memang produk yang Hmm. saya sama istri ketahui dan jalani sendiri. Mungkin itu sih mudahnya untuk produk digital saya. Jadi sebenarnya produk digital itu by experience sama by informasi ya, bukan bukan by skill kan ya. Jadi Hmm. nggak melulu jualan skill kan, jualan itu by Ya, informasi sama by experience kan, berarti kan. ya. Itu. Hmm. Terus Mas, sepengalaman Mas belajar dari basic dari nol nih tentang Meta Ads, saya pas lagi pertemuan kedua atau ketiga gitu ya pas habis ngiklan itu saya ngerasa Mas itu kayak kaget gitu dapat dapat pembelian dari internet tuh kayak loh kok bisa gitu. Nah, apakah sulit kalau misalnya kita belum tahu sama sekali tentang Meta Ads gitu untuk belajar dari nol ya gitu? Apa sulit gitu? Kan karena kan Mas kan benar-benar kayak nol banget gitu, pemula banget kan kemarin tuh gitu. Sulit nggak belajar atau penyampaian saya terlalu cepat gitu atau gimana? Eh, Sulit gak sulit tergantung orangnya sih Mas kayaknya. Mungkin, Iya mungkin ya. teman saya itu, kalau saya ini termasuk menurut saya itu mudah kemarin belajar sama Masnya. Penjelasan Mas itu langsung Hmm. to the point, gak bertele-tele lah. Pokoknya langsung hap-hap semua materinya dan itu eh, sangat memudahkan saya kemarin buat belajar. Cuma kebetulan kemarin itu Hmm. kembali lagi ke basic saya, yang sudah sudah saya tabung dari dulu kayak misalnya basic Hmm. eh, megang kayak website, laptop Oke. dan lain-lain Hmm. sama baca data di kampus itu yang basic-basic yang Hmm. mungkin saya terapkan ke belajar Meta Ads kemarin itu. Jadi ditambah itu lagi sih kembali ke orangnya. Tapi kalau dari segi penjelasan Masnya kemarin, menurut saya itu bagus bagus banget Mas dan simple dan mudah dipahami. Jadi makanya kemarin itu kan hari keberapa sudah pecah telur tuh dan kaget sendiri maksudnya Iya. kok bisa gitu. Berapa kemarin rekor yang paling gede berapa kemarin? 3 hari berapa? 1,5 ya? Apa berapa sih? 3 hari 1,5 Eh, itu belum dikurangi metanya. Tapi yang rekor banget itu 14 penjualan kemarin itu. Mungkin 700 Oke, ribu satu sehari. hari 700 ribu sehari. Dikurang biaya 700 iklan. ribu sehari ya. Dikurang biaya iklannya. Itu dari kurang. Itu dikurang apa belum? Itu sudah bersih 700 ribu. Oh, Hari itu bersih 700 ribu satu ya hari. itu hari keempat. Oh gitu. Ya udah. Berarti emang alhamdulillah iklannya works ya. Dan emang Ya, saran-saran yang udah aku bagiin gitu yang memang apa namanya step by step yang emang aku bagiin berarti emang Dimas juga works ya alhamdulillah ya. ya Karena alhamdulillah. karena aku tadinya kan sebenarnya pikirannya apakah ini cuman formula yang aku temukan dan cuma works di beberapa produk aja. Ternyata di beberapa klien yang sebelum Mas juga kan itu works nih. Aku pengen cobain apakah itu cuma works di produk digitalku aja. Ternyata aku pikir produk yang akan diiklanin yang winning tuh produk digital tuh yang berbau-berbau nyari-nyari cuan gitu-gitu. Ternyata Enggak, biasanya yang enggak kok. planner, iya planner yang Mas kan nggak berbau cuan kan, tentang hospitality, tentang kesehatan kan, relationship juga sama pasangan. Jadi itu ternyata juga winning gitu dan memang berarti formulaku itu alhamdulillahnya bisa bekerja gitu. Dan memang aku kan kasih tahu dari awal ya fundamentalnya bahwa Meta ini bukan alat ajaib kan. Mas Hmm, juga ngerasain bahwa emang ini bukan alat ajaib, emang kita yang kontrol kan. Kayak iya, kemarin Masnya kotak atik aja jadinya berantakan kan. Nggak, iya, jadi bukan ajaib kan sebenarnya gitu iya. kan. Ya, jadi mindset yang aku tanami dari awal memang buat teman-teman semua di sini yang menonton ini Meta itu bukan alat ajaib. Jadi memang itu cuma tools buat ngedelivery konten kita atau produk kita jauh lebih masif aja sebenarnya. Teorinya adalah semakin banyak orang datang, semakin orang banyak berkunjung, semakin banyak orang yang potensinya untuk membeli produk kita, kayak gitu kan. Nah, Heeh. tapi datang doang juga percuma kalau semuanya nggak disiapin gitu. Kayak Hmm, landing page-nya nggak disiapin, konten yang nggak disiapin, offering-nya nggak disiapin, payment gateway-nya nggak disiapin, orang datang doang nggak akan beli juga gitu. Bukan nggak akan, susah belinya gitu. Nah, itu hmm, yang harus disiapin. Jadi memang eh, kelas metas ini memang ya penting buat dipelajarin sebagai basic aja. Sisanya lagi emang harus ngulik kayak
copywritingnya, terus ya tadi ya cara bikin konten yang ngehook gitu mas. Susunan landing page itu juga penting gitu. Nah alhamdulillahnya di kelasku kan kemarin aku kasih langsung template-nya kan, langsung Berarti tinggal ada. susunannya aja tuh. Ya itu mudahin banget. Itu tinggal, nah itu mas bisa tinggal ganti-ganti. Ntar mas mau jualan produk fisik pun itu bisa dipakai mas. Jadi atasnya diganti, fotonya diganti gitu-gitu. Itu bisa dipakai insya Allah. Tuh, nah memang beberapa klienku pakai landing page-ku juga sampai hari ini masih pada pakai. Mereka ganti produknya doang, tapi landing page-nya tetap diganti, dipakai itu, gitu sih. Ya pokoknya mungkin segitu sih mas. Apa pertanyaanku? Pertanyaan terakhir sebelum aku udahin adalah ini mas, pesan dong buat teman-teman semua yang pengen belajar Meta Ads. Maksudnya kalau aku pikir aku kan ngerasanya tuh teman-teman semua tuh pasti pada takut ketika untuk spending gitu, spending iklan atau bayar kelas untuk belajar iklan gitu. Saran dari mas deh untuk orang yang populer dan akhirnya sekarang terbuka lah matanya gitu tentang iklan gitu. Sarannya untuk teman-teman semua gitu. Oke, buat teman-teman semua yang masih ragu buat belajar iklan atau enggak, sadar atau tidak kita itu sudah berada di era digital. Kita sudah di era revolusi industri ke-5 lah. Dan ini sudah ke arah AI, teknologi dan lain-lain. Maksudnya, jangankan sebelum kita bicara ke AI dan lain-lain, kita bicara ke teknologi deh. Bisnis kita itu kita bikin digitalisasi, kita bikin online. Eh, Bedanya, saya dengar juga sih dari teman saya, Mas, yang dia itu punya usaha plakat aja, tapi dia itu menggunakan kayak Shopee, menggunakan digital lah. Penjualan itu meningkat banyak banget daripada yang jual plakat di wilayah lokal aja. Nah, Ya, sepakat. beda kalau kita jual di digital, kita bisa jual entah itu nggak cuma lokal, kita bisa satu Indonesia atau bahkan di negara lain itu lewat digital. Makanya potensi digital itu nggak terbatas nantinya dan dengan Meta Ads atau iklan itu bisa ngebus yang tadi, membantu tadi. Tapi kembali lagi eh, produk kita itu sudah bagus atau belum, terus iklan kita bagus atau belum, itu yang menarik. Meta itu cuma ibarat kayak sales gitu kan, Mas, nyebar-nyebarin, cuma dia Ya, nyebarin satu Indonesia lah atau sampai negara lain lah gitu. ya, ya betul. Betul. Dan juga terkait harga dan lain-lain, nggak ada yang sia-sia kan Mas untuk mendapatkan Ya, ilmu investasi leher ke ya, atas kata orang itu. betul. Dan Betul, 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 betul. pengalaman saya tak sebelumnya, saya itu ngomong sama istri, ini cepat atau lambat kita pasti akan belajar Meta Ads. Entah kita itu punya produk digital atau nanti kita punya bisnis yang lain. Kita cepat lambat pasti Hmm. butuh Meta Ads ini. Dan kata saya, selama kita berkembang, entah produk digital ini goals atau enggak, ya pasti kita sudah punya ilmunya di awal ini. Hmm. Ya, dan kita Sepakat. duluan dari orang lain. Bayangkan loh, nggak banyak orang bisa Meta Ads atau menyentuh dunia digital. Dan kita duluan di Ya, situ. betul. Nanti satu orang Betul. sudah berbondong-bondong belajar Meta Ads, kita sudah ekspor. Anggap 2-3 tahun lagi Ya. orang sudah mulai berbondong-bondong ke digital semua. Kita sudah yang Hmm. tahun ini belajar Meta Ads sudah ekspor nih harusnya. Bahkan kita mungkin bisa jadi mentor-mentor selanjutnya dengan Ngajar ya, teknologi. betul. Nah, Ngajarnya bisa. itu makanya kalau bisa secepatnya ada dananya, nggak ada sia-sia kok buat belajar. Itu Iya sih benar. kan harga Sepakat. yang murah untuk pengalaman kita nanti atau investasi kita jangka panjang nantinya menghadapi dunia yang semakin ya tidak karuan lah ya di offline ini. Ya kita coba cari peruntungan lagi di online di digital. Iya, teoriku, kalau misalnya pendapatku gini mas, ikut kelas itu sebenarnya adalah jalan tercepat untuk memotong kegagalan kita di tengah-tengah Iya gitu. Maksudku, betul. ya kan kalau misalnya kita belajar sendiri gitu ya, ngulik-ngulik kan itu kan pasti ada boncosnya, ada spending uang yang lebih besar karena kebuang gitu aja, terus ada waktu yang kebuang juga karena nggak ada yang ngarahin gitu kan ya. Kurang lebih kayak gitu ya sebenarnya. Kalau aku sih ikut kelas orang karena aku juga walaupun udah bisa Meta Ads, tapi aku suka ikut, bukan suka ya, masih ikut ke kelas-kelas kayak copywriting, storytelling dan lain-lain tuh ke luar-luar karena menurutku ikut kelas itu adalah jalan tercepat buat kita dapetin apa yang orang lain itu dapetin gitu. Mm-mm. Walaupun nggak sama jumlahnya, tapi paling tidak dengan meniru cara dia, paling tidak aku tahu gitu polanya ya kayak gini gitu. Dan jauh lebih cepat, nggak harus Mm. testing dan trial error gitu. Kecuali kita duitnya banyak banget ya. Dan kita punya idealisme yang sangat tinggi untuk belajar sendiri ya.
monggo gitu. Tapi kalau untuk orang yang uangnya pas-pasan, sebaiknya dipaksakan untuk ikut kelas siapapun, nggak usah ikut ke kelas aku juga, siapapun, dan nanti tiru ilmunya, deh gitu aja, dan tinggal maksimalin gitu sih sebenarnya. Itu kira-kira. Boleh deh. Oke Mas, terima kasih banyak. Ada yang mau sampaikan nggak? Oh ya Tambahan atau apa satu gitu? lagi sih tambahan sih tadi. Benar sih kata masnya, kita nggak harus ngulik sendiri kalau sama mentor itu. Kemarin yang capaian saya itu yang 1,5 juta dalam 3 hari atau 700 ribu sehari lah, itu Hmm, mungkin bisa tercapai karena mungkin ya pertama sih izin Allah, kedua ya, eh saya itu nggak mulai dari nol. Kemarin itu sudah dikasih tahu ngulik metanya itu banyak banget, banyak ribet lah kalau ngulik sendiri. Saya itu tinggal comot ambil dari pengalaman Mas D yang mungkin sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan lah, saya nggak ya, tahu. Saya langsung pakai terapin ke tempat saya, landing page-nya juga langsung saya pakai, formatnya gimana, copywriting-nya gimana. Untuk saya yang baru mungkin kalau ngulik sendiri butuh berapa kali uji coba, dan seperti kata kayak kayak kemarin nonton videonya Raditya Dika, tapi dia konteksnya buku ya, konteksnya dia baca buku. ya, Kata dia baca buku itu orang bikin buku kan bertahun-tahun tuh, dan kita melahapnya itu paling 3 hari kok, dan itu kita melahap hmm, pengalamannya bertahun-tahun dalam 3 hari. Nah sama kayak kelas kita melahap pengetahuan Mas D atau mentor kita yang sudah iya, tahun dalam 1 minggu aja. Kita intinya nggak banget. mulai dari nol. Mas D mungkin mulai dari nol atau dari berapa saya nggak tahu, tapi kalau kita dari saya tadi kemarin itu, ya saya tahu itu pasti mulainya nggak dari nol kemarin itu. Jadi bisa segede itu. Bagi saya gede sih. Kan gitu, Mas. Ya, ya, sepakat, sepakat, Aja sih, Mas. sepakat. Itu sih, Mas. Ya, nah, oke kalau gitu, terima kasih banyak banget untuk insight-nya. Saya juga ngerasa, oh iya juga ya gitu. Yang kata Raditya Dika itu benar juga memang. Karena saya juga kan nggak mulai dari nol juga Mas. Karena saya kan ikut kelas juga, belajar juga. Nah tapi memang setiap kelas itu kan cuma ngasih eh, apa ya namanya, semacam batu lompatan pertama ya, kesana sananya kan kita memang akan ngegarap sendiri ya. Hmm. Setelah ini pun kan Mas Fatur bakalan ngulik sendiri, ngegarap Iya, sendiri, ketemu produk lain nanti otak atik sendiri. Yang penting kan udah tahu nih, kalau Lego mah ibaratnya udah tahu nih bawahnya gimana, mau ke atasnya kan iya, tinggal susun-susun aja sebenarnya gitu ya. Ya iya. kurang lebih kayak gitu Mas. Nanti kalau udah sampai puncak jadi Lego bagus, masa baru bisa tuh nge-sharing ke orang, entah mau Iya. jadi kelas berbayar atau free kan, itu jadi pilihan sebenarnya ya nantinya gitu. Kalaupun berbayar, yang dibayar kan bukan cuma pengalaman tapi waktunya kan sebenarnya. Iya. Kalau ilmu, kalau ilmunya mah secara secara zohirnya semua ilmu tuh gratis, tapi kan ada yang dibayar yaitu waktunya, kalau pengalamannya kan gitu. Hmm. Jadinya tuh kira-kira. Oke deh Mas, sudah malam. Takutnya Mas mau istirahat. Terima kasih banyak. Ya. Udah Oke, Mas. apa namanya? Udah mau nyempetin waktu untuk ngobrol sama aku dan ngasih testimoni ini gitu ya. Iya, saya juga Dan makasih. kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa chat aja. Insya Allah kita diskusi di chat.